Prof, ini ngomong-ngomong soal kasusnya Sylvester Matutina, Prof kan menjabat Menko Polhukam 2019-2024. Sejak vonis itu diketuk oleh hakim 2019, sampai sekarang apa yang Prof lihat sehingga tidak bisa dieksekusi? Karena yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Oh, oke. Tidak menjadi persoalan publik. Sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap gitu. Karena ini baru muncul sesudah terjadi perubahan politik. Saya tahu tentang Sylvester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya soal eksekusi Sylvester. Kok nggak dieksekusi juga sampai saat ini? Luar biasa. Nah, ini ada berita atau alasan dari Mahfud MD ya, kenapa kemudian tidak dieksekusi pada masa dia sebagai Menko Polhukam, padahal kasusnya ini sudah 2019. Oke, coba kita bacakan ya, karena ada juga sindiran dari Niko Silalahilah, kenapa nggak pada zaman Pak Mahfud dilakukan eksekusi, tapi ini alasan Pak Mahfud ya. Oke, tapi menarik adalah dia bilang ada backing, siapa yang lebih besar dari Jaksa Agung dan Menko Polhukam at the time, Menko Polhukam ya. Oke, coba kita bacakan warta kota .tribunnews.com. Alasan Mahfud MD saat jabat Menko Polhukam tidak eksekusi Sylvester Matutina, sebut ada yang lindungi. Wartakotalive.com Jakarta. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan alasan mengapa dirinya saat menjabat Menko Polhukam tidak mendesak untuk mengeksekusi Sylvester Matutina selaku Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi usai divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus fitnah ke Yusuf Kalla pada 2019. Sylvester Matutina divonis dengan berkekuatan hukum tetap inkrah ya pada pertengahan 2019 lalu, tepatnya Mei. Yang tak lama kemudian Mahfud MD resmi diangkat Presiden Jokowi menjabat Menko Polhukam mulai Oktober 2019 hingga 2024. Saat itu Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menko Polhukam dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Namun selama Mahfud MD menjabat Menko Polhukam dan hingga kini, rupanya Sylvester Matutina lolos dari eksekusi kasus fitnah yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti Sylvester berhasil lolos dari hukuman penjara atau tidak dieksekusi selama 6 tahun belakangan ini. Mahfud MD menjelaskan saat Sylvester divonis dalam kasus fitnah Yusuf Kalla, yakni pada Mei 2019, saat itu dirinya belum menjadi menteri, sehingga Mahfud tidak tahu soal kasus Sylvester itu. Mahfud MD baru menjadi Menko Polhukam sejak Oktober 2019. Kemudian saya di 2019 vonis itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul, tidak menjadi persoalan publik, sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah, kata Mahfud di tayangan saluran YouTube Kompas TV Malam. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap itu. Karena ini baru muncul sesudah terjadi perubahan politik, kata Mahfud. Menurut Mahfud, dirinya tahu tentang Sylvester dan baru 2 kali melihat melalui televisi. Pertama waktu dia mau berkelahi dengan Rocky Gerung, itu yang bilang, waduh ini saya fakultas hukum juga, saya pengacara. Terus saya tanya, kata Mahfud,
Bahkan kata Mahfud dirinya sama sekali tidak membicarakan Sylvester saat itu karena memang tidak menjadi perhatiannya. Terakhir saya baru tahu kalau dia itu narapidana. Terpidana itu sesudah ribut dengan Roy Suryo di debat televisi. Roy Suryo bilang kamu itu narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Saya baru tahu itu di situ, kata Mahfud. Kemudian menurutnya saat itu ia mencari sumber soal informasi tudingan Roy Suryo ke Sylvester. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini sebelum saya jadi menteri nih, dia sudah divonis inkrah dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, ujar Mahfud, ya. Mahfud mengatakan sekalipun Yusuf Kalla memaafkan karena kasus ini inkrah, maka Sylvester mesti menjalani hukuman. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tapi musuh orang terpidana itu adalah negara, kata Mahfud. Menurut Mahfud, negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan gitu. Siapa menyuruh kejaksaan? Ya, kita tidak tahu kan gitu kan. Pasti harus diasumsikan kejaksaan ini tahu, kata Mahfud. Mahfud mengaku memiliki data tahun 2025 sejumlah orang yang hendak menghindari hukuman ditangkap kejaksaan. Masa ini yang riwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Kan kejaksaan tuh punya tim tabur namanya tim tangkap buronan atau tim tangkap orang kabur. Tim ini yang menangkap orang-orang ini tadi. Nah, oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini ya, kata Mahfud. Sebenarnya menurut Mahfud eksekusi harus langsung dijemput tanpa usah dipanggil lagi. Orang ini sudah 6 tahun lolos gitu kan, kata Mahfud. Mahfud menjelaskan akan menyatakan secara formal Sylvester tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking. Kemungkinannya suap. Apalagi coba. Nah, untuk mengusut ini logika umum kejaksaan dong harus bertanggung jawab kepada publik, ujar Mahfud. Menurut Mahfud untuk dirunut siapa pihak yang membuat Sylvester tidak dieksekusi bisa ditelusuri. Siapa pejabatnya? Kenapa ini tidak segera dieksekusi gitu? Nanti akan ketemu itu siapa yang memesan. Apakah ini pemain politik atau pemimpin pemerintahan, menteri atau apa, kata Mahfud. Dia tidak bilang presiden atau apa, kalau menteri kan banyak. Itu harus diusut karena ini bahaya kalau ini dibiarkan. Orang boleh bertanya seperti Anda bertanya tadi, loh Pak Mahfud, Anda kok diam saja pada saat Anda itu di situ jabat Menko Polhukam, katanya. Loh, kasus ini nggak muncul. Kalau saya sudah tahu saat itu muncul, ya saya pasti berteriak agar segera dieksekusi. Menteri kok gitu? Nggak tahu, yang nggak tahu itu kan bukan urusan Menko untuk tahu semua urusan yang ada dari Sabang sampai Merauke, kata Mahfud. Menurutnya urusan Menko Polhukam yang muncul dan menjadi problem pelaksanaan di lapangan. Urusan Menko itu hanya muncul dan menjadi problem pelaksanaan di lapangan, konflik sehingga dikoordinasikan. Kalau ini nggak ada tiba-tiba muncul sekarang sesudah terjadi pergantian politik, kata Mahfud. Mahfud mengatakan seorang Menko itu tidak harus tahu semuanya. Kecuali ada laporan di saat itu atau muncul sebagai isu yang panas di tengah-tengah masyarakat, baru seorang Menko itu mengkoordinasikan agar semua jalan, ujar Mahfud. Menurut Mahfud, Sylvester tidak perlu lagi dipanggil, melainkan langsung dijemput paksa. Tangkap dulu atau jebloskan dulu ini dieksekusi si Matutina ini, katanya. Kemudian kata Mahfud, Kejaksaan Agung harus mengadakan penyelidikan ke dalam dan menjelaskan kepada publik, ya, right to know, ya. Begitu sobat RH sekalian. Dan lucunya adalah Wakil Ketua Umum Projo sudah minta pengampunan, amnesti. Apakah bisa Presiden memberikan amnesti? Ya bisa. Presiden tidak terhalang apapun untuk memberikan amnesti. Tapi ya masa amnesti diberikan kepada orang yang tidak menghormati, yang mangkir dari hukum, ya kan? Harusnya ya salah satu pemberian amnesti itu lihat niat baik orang tersebut. Dan ini bukan masalah politik ramai-ramai, ya. Ini sesungguhnya masalah pribadi antara Yusuf Kalla dan Sylvester. Karena pasal yang digunakan itu adalah pasal fitnah, bukan ujaran kebencian atau berita bohong yang kerap
disasarkan kepada para aktivis. Begitu sobat RH sekalian ya. Menarik ya, hebat sekali. Jadi kalau saya pribadi, saya udah bilang kan, saya tidak setuju kasus-kasus soal pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian penyebaran berita bohong, kemudian juga pencemaran dengan menggunakan dokumen elektronik dan lain sebagainya yang menurut saya cemen semua ya. Pejabat publik itu harus stay strong. Tetapi ya hak pejabat publik yang bersangkutan untuk mengadukan, karena dia memang memiliki hak at that time. Tapi setelah putusan MK terhadap pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, maka sesungguhnya harusnya polisi tidak lagi memproses kalau seandainya ada laporan mengenai pencemaran nama baik terhadap pejabat publik. Bagaimana dengan keluarganya? Nah, ini beda lagi. Kalau yang merasa terhina itu adalah keluarganya, ya lain lagi. Tetapi ya barangkali keluarga pejabat publik pun harus rela ya mendengar cacian, makian, kritik, masukan dan lain sebagainya dari masyarakat secara umum. Nah, itu kalau kita back to 2017 di mana kasus ini terjadi. Tapi kalau sekarang ya sudah beda bro. Sekarang kasusnya sudah inkrah. Karena sudah inkrah, ya jalani dulu proses pidananya. Nanti kalau di tengah jalan minta grasi sama Presiden Jokowi, Jokowi Presiden Prabowo, atau berharap dikasih amnesti. Karena kalau inisiatif pribadi itu minta grasi, karena ini kan putusan yang sudah inkrah. Begitu sobat RH sekalian. Tapi kalau dia minta grasi, ya tidak boleh mengajukan peninjauan kembali dulu. Dia dianggap sudah menyatakan sadar bahwa dia bersalah. Begitu saudara sekalian ya. Coba kita bacakan. Bang Refli Harun, apakah benar ada pasal 84, 85 KUHP yang menyatakan kasusnya kadaluarsa kalau tidak dieksekusi dalam waktu 2 tahun sehingga kejaksaan tidak bisa mengeksekusinya lagi? Enak banget kalau begitu. Coba kita lihat pasal 48 dan 84 dan 85 KUHP. Coba kita bacakan ya. Wah, kalau gitu enak banget kan. Nih ya. Oke. Pasalnya baru pasal 4. Coba kita baca pasalnya ya. Saya sendiri bukan orang yang paham betul hukum pidana. Tetapi memang hukum itu ada juga logikanya ya. Pasal 84, kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun. Dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah 1/3. Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluarsa. Pasal 85, tenggang daluarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertuduh selama perjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya. Meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain. Ya, saudara sekalian, saya tidak bisa menjawab persis karena harus dilihat ya. Harus dilihat konteksnya saya kira ya. Kenapa terjadi daluarsa tersebut ya. Jadi kita
lihat saja ya bagaimana nanti pembahasan soal daluarsa ini sudah 6 tahun. Kalau begitu ya bisa hengki-pengki dong dengan kejaksaannya, dengan aparat. Udah, Anda pura-pura nggak tahu aja, nanti kita tahan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ya, tentu seandainya tidak dieksekusinya itu karena kelalaian, karena hal-hal yang katakanlah yang alamiah, mungkin pasal ini bisa diterapkan. Tapi saya tidak tahu nih kalau KUHP yang lama atau yang baru ya. Kemudian tetapi pertanyaannya adalah kalau seandainya ya kan, kalau seandainya memang ada konspirasi untuk menunda itu, saya kira nggak bisa begitu. Justru itu memunculkan kejahatan baru, misalnya obstruction of justice. Jadi kalau obstruction of justice itu pasal 21 Undang-Undang nomor 31 ya, berisi mengenai ini pasal tentang pemberantasan tidak mengatakan tentang perbuatan yang menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk obstruction of justice ini tentu juga sudah ada yang namanya tindak pidananya, ancaman pidananya untuk pasal 21 ya. Jadi saudara sekalian, tentu segala sesuatu yang berlangsung secara alamiah bukan karena ada konspirasi ya, barangkali daluarsa itu akan berlaku. Tetapi kalau ada konspirasi tertentu ya tentu kita harus lihat ya, karena kalau misalnya obstruction of justice itu ancamannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. Jadi hati-hati kalau obstruction of justice, hukuman minimumnya malah jadi 3 tahun ya. Oke. Ini ada Bang Cuy ini. ada aja ya. Sembunyi di bunker Oslo. Pak Mul masih merasa raja dan merasa istimewa. Jadi siapa yang berani dengan raja ya? Siapa yang berguru? Siapa yang ingin berguru? Datang padaku. Sebut 3 kali namaku. Prabowo masih takut dengan Jokowi, jadi tidak berani perintahkan Kejaksaan Agung tangkap Sylvester. Malu, perkara kecil nggak bisa diselesaikan. Bagusnya ditangkap saja nih orang yang melindungi si Sylvester ini. Mati akal saya, orang lain tak salah digerebek langsung dihukum tanpa sidang dulu. Parah. Biar rakyat yang ngadili minta dukungan Kabupaten Pati maksudnya. Gimana mau urus negara? Sebelum upacara kemerdekaan si Termulda harus masuk buih lah, biar hukum tegak dan berkeadilan. Era Jokowi hukum amburadul, hukum diacak. Yang lebih besar dari jagung dan Menko Polhukam presiden lah. Sudah dijawab ya pertanyaan saya ya. Hukum tidak bisa dibawa tangan penguasa dan oligarki. Hukum harus berada sila keempat. Sylvester wanted in Indonesia. Jelas di belakang Sylvester Jokowi corongnya oligarki. Bagaimana hukum Indonesia kalau permintaan amnesti Sylvester Matutina diberikan oleh Presiden Prabowo? Kemudian sibuk sekali negeriku ini, orang tidak bersalah berusaha dipenjara sementara yang sudah divonis bersalah malah dibiarkan bebas, bejat ya. Don't touch me. Bang Refli Harun bahas film Merah Putih One for All buatan BUMN dengan dana 7 miliar yang sangat jelek, buruk tampilannya dan menggunakan aset dari animasi orang alias plagiat. Sylvester pernah mendampingi Wapres pada suatu acara. Mahfud kalau lagi menjabat diem-diem, giliran sekarang sok merasa benar dan lepas tangan. Gantian penjarain para termul. Apa alasan RH tidak pernah mau podcast mewawancarai Mahfud MD? Ya nanti kita undang lah ya, nggak ada masalah ya. Saya sedang membuat studio yang lebih layak lah ya. Jadi saya bikin studio yang jauh lebih layak. Mudah-mudahan selesai nanti akhir tahun ya insya Allah. Nah barangkali saya bisa mengundang orang-orang besar karena letaknya lebih di pinggir jalan ketimbang sekarang yang harus masuk gang dulu ya. Itu saja saya kira ya.
Kemudian hukum terbukti nggak independen, tapi bagaimana penguasa hukum sudah diinjak-injak dan direndahkan. Fakta Sylvester sudah vonis tidak langsung dieksekusi, penguasa terlalu tidak adil dan naif ya. Bukti aparat hukum masih dalam kendali Jokowi sehingga tidak berani menangkap termul Sylvester. Ternak-ternak ini pasti dilindungi, tidak lain dan tidak bukan dalam Mulyono. Kemudian ada kemungkinan si Sylvester banyak megang kartu as Mulyono dan ternaknya yang memegang jabatan di institusi. Backingan Sylvester siapa lagi kalau bukan Joko? Ayo orang-orang hukum jangan omong, coba tangkap. Oke. Nggak bisa, nggak boleh ngatain ya. Backing nggak ada pak, cuma pada takut sama sang raja Konoha terkuat di bumi. Haha, gini amat nih negara. Kemudian waspada terhadap manusia abu-abu. Apalagi nih? Mahfud tahu atau pura-pura nggak tahu. Tim tabur Pak Sylvester Matutina nggak kabur alias nyata. Ada kok yang mau ditangkapkan yang kabur. Terus kapan? Atasi Sylvester aja tak sanggup, apalagi penjarakan junjungannya. Kemudian negara ini bukan gak ada orang pandai, tapi orang jujur udah langka dan perampok uang rakyat sekarang jadi pejabat karena presidennya agak plongo-plongo. Perkarakan pelindung Sylvester. Ijazah S2 Refli Harun palsu. Bang Cuy. Aduh, Anda ngaco-ngaco aja. Saya buang dulu ya si Bang Cuy ya. Karena Anda membuat spam ya. Jangan-jangan bukan ini pula ya. Bagaimana Anda bilang saya ijazah S2 nya palsu? Ada 2 S2 saya, UI dan Notre Dame ya, the Notre Dame University atau the University of Notre Dame ya, US ya. Kemudian apa lagi? Bang Refli Harun, tolong wawancari ahli pidana Bang untuk menjelaskan pasal 84, 85 dan kenapa RH yang sarjana hukum tidak bisa menjelaskan pasal tersebut. Begini saudara sekalian ya, begini, yang namanya pidana itu ya, orang yang harus memang betul-betul ahli. Saya bukan ahli pidana, tapi saya ahlinya hukum tata negara. Jadi kalau hukum tata negara saya masih bisa berdebat panjang. Tapi kalau untuk pidana ya, itu tentu kita harus lihat ya. Saya saja frankly speaking baru baca pasal 84 dan 85 ini. Ya, jadi kita harus mengakui kan seorang academician itu boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Tetapi kalau dia tidak tahu ya harus bilang tidak tahu, jangan pura-pura tahu. Karena pasal ini tidak bisa kita baca gini. Kalau dalam pasal pidana itu, karena presidennya banyak dalam praktek di persidangan dan lain sebagainya, maka pasal pidana tersebut ya tidak hanya dibaca dari ketentuan pasalnya, tapi juga dari praktek-praktek ada. Itu satu ya. Yang kedua adalah sebuah pasal pidana bukan dimaksudkan sebagai cara atau sarana untuk menghindarkan orang dari pemidanaan. Karena itu konteksnya juga harus jelas. Nah, bagi saya konteksnya adalah seandainya tidak dilaksanakan putusan tersebut ya, bukan karena adanya dugaan tindak pidana lainnya seperti obstruction of justice ya, tetapi sebab-sebab yang sifatnya alamiah saja. Itu pendapat saya, tapi jangan dipegang pendapat saya karena saya bukan ahli pidananya. Nanti saya akan tanya ahli pidananya ya soal daluarsa atau kadaluarsa ini. Begitu sobat RH sekalian ya. Begitu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita lihat apakah Sylvester nanti akan dieksekusi atau tidak. Apakah kemudian pasal 8485 ini kemudian menjadi alasan? Kalau begitu enak benar orang. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.